Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera, salam presisi. Berjumpa lagi dengan saya, Ibtu Farhan Arif Sumoy Harja, tentunya masih di podcast SSDM Seru-seruan di Mabes. Siang hari ini kita kedatangan tamu spesial. Mungkin kita sering mendengar istilah orang-orang yang pergi haji itu adalah orang-orang yang menjadi tamu Allah. Itu posisinya sudah sangat spesial karena mereka berkesempatan dipanggil oleh Allah untuk menjalankan rukun Islam kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Tapi ini lebih spesial lagi karena bintang tamu kita hari ini dua orang yang mendapatkan kesempatan dan ditunjuk oleh lembaga dan juga tentunya ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani para tamu-tamu Allah. Bayangin, jadi tamu Allah udah spesial, ini melayani tamu-tamu Allah. Selamat datang Bang Herman dan Kak Niswah di podcast SSDM. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Marhaban, ahlan wa sahlan fi Indonesia. Selamat kembali ke Indonesia. Terima kasih, Dewaran. Berarti kembali ke Indonesia tanggal berapa ya, Bang? Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kami petugas Indonesia khususnya dari unsur Polri kemarin alhamdulillah tiba di Indonesia tanggal 24 Juli. 24 Juli. Oh. Berarti kami dikasih kesempatan di Arab Saudi selama kurang lebih 70-60 hari. Hampir 3 bulan ya, wah luar biasa. Saya umroh 9 hari aja tuh rasanya rindu, apalagi ini yang udah sampai ngerasain 3 bulan. Hampir 3 bulan. Itu satu tambah 3 bulan lagi udah bisa minta izin tinggal sementara itu. Pengennya sih gitu, nggak boleh ya. Nah, Kak, kalau petugas haji tuh yang berangkat dari Polri ada berapa ya kira-kira? Jumlah keseluruhan. Awalnya 20. Totalnya berapa? Ya, jadi kemarin memang ada bertahap. Iya, ada. Tahapan pertama itu kita ada 26, tetapi pada saat sampai terakhir puncak Ar-Musna itu diberangkatkan lagi total 44. Ar-Musna itu berarti Arafah, Mina, Muzdalifah, itu rangkaian haji yang dari 7 Juli 8 Zulhijjah itu ya. Betul. Jadi puncaknya di situ. Puncaknya sana. Berarti sebelum itu selama kan dapat kesempatan 60 hari 3 bulan lah kita katakan 3 bulan. Okay. Berarti sebelumnya itu melayani jamaah-jamaah yang umroh ya, maksudnya yang sudah datang duluan di sana berarti. Jamaah haji gelombang 1. Gelombang 1. Oh, kita belum 2 gelombang ya. Iya. Berangkat sebelum jauh dari Ar-Musna atau dia memanjangkan setelah Ar-Musna. Iya. Oh iya. Nah, ini kan mungkin bisa dibilang ini adalah suatu hal yang jarang terliput ya. Petugas haji, mungkin orang-orang tuh kalau dengar petugas haji mungkin ini pasti dari Kementerian Agama nih, ini pasti dari Santen nih, kesehatan. Ya. Tapi ternyata ada juga dari Polri gitu kan. Kalau boleh tahu, mungkin kita ke Bang Herman dulu deh. Kalau boleh tahu job desk-nya tuh apa aja sih di sebagai petugas haji itu? Secara umum ya, petugas haji ya. Secara umum. Jadi petugas haji itu secara umum dari Kementerian Agama itu membagi-bagi tugas. Di antaranya di sana ada unsur pelayanan transportasi. Oke. Unsur pelayanan konsumsi atau yang menyiapkan makanan. Konsumsi itu kita Polri juga yang tidak. enggak. Jadi ini secara umum dulu nanti akan saya sampaikan, yaitu transportasi, konsumsi, bimbingan agama, bimbingan ibadah. Oke. Ini kayak mutawif lah ya. Ya, betul, mutawif. Terus selanjutnya ada Siskohat yang mengatur data-data yang siapa yang berangkat, informasi informasi haji. Oke. Terus ada juga unsur pelayanan lansia. Ya, dan ada unsur dari kesehatan yaitu di PKP 3CH. Dan dari unsur TNI Polri itu unsur pelayanan linjam. Linjam itu apa? Linjam perlindungan jamaah. Oh. Jadi saya cerita tentang perlindungan jamaah karena pihak Arab Saudi itu di sana tidak memperbolehkan unsur keamanan. Unsur keamanan sepenuhnya tanggung jawab daripada askar ataupun petugas Arab. Sehingga kita memakai unsur perlindungan jamaah. Jamaah-jamaah yang di Indonesia kita lindungi dari unsur TNI Polri. Berarti kalau yang linjam ini cuma ranahnya TNI Polri aja. Betul. Tapi kalau kesehatan dia ada petugasnya lagi. Tapi ada nggak ada dokter Polri, nggak ada ya? Dokter Polri ada. Ada. Oh, betul, ada juga. Berarti ada. Petugas haji yang kalau dia dokter Polri dia ditempatkannya bukan di linjam, tapi di tempatnya. PKP 3CH. Secara detail linjam tuh kan saya pernah lihat nih liputannya sampai ada yang polwan-polwan kita tuh mungkin Kaniso juga ngerasain dorong-dorong jamaah ikut bantu tawaf dan lain-lainnya. Itu termasuk tugas linjam juga berarti. Tugas sebenarnya untuk linjam sendiri tuh lebih mencakup semuanya dari yang tadi tuh.
baik juga bisa Palu dari gada lah ya. Iya, Apa palu lu minta gada. gua ada. Iya, itu tadi. Jadi harus siap sedia. Iya, gitu. benar. Itulah kenapa direkrut Tusi Linjam itu sendiri dari TNI Polri gitu. Iya. Pembagiannya tuh gimana tuh? Apa ada yang linjam seorang jumlah sekian ditempatin di mana itu ada pembagiannya nggak? Oh Ada, iya. ada. Istilahnya Iya. daker ya kalau nggak salah. Oke, Iya. nggih. Pak Herman yang lebih ini. Jadi kalau Linjam itu memang dari unsur TNI Polri ini kan jumlahnya terbatas. Mm-mm. Ya, kalau dari kita itu 44, dari TNI itu ada 3 ke apa namanya? Matra itu Iya. hanya 50. Berarti 50 tuh pembagian juga belum tentu satu matra tuh Ya, sama lah ya. Ya, belum tentu sama Tergantung campur. hasil tes ujian mereka lah. Terus sama Kementerian Agama dibagi tugas nanti di Arab Saudi itu ada beberapa tugas. Di antaranya adalah di 3 dakar, yaitu dakar Mekah, Madinah. 3 Madinah, dan dakar bandara. Oh, Ada bandara. Bandaranya kan ada 3 nih kalau nggak salah ya. Iya. Jeddah. Mencakup semuanya. Oh semua. Iya. Kan ada King Abdul Aziz di Jeddah, ada Ada di Dan Amman, Madinah, Amman. iya. Madinah. Sama Madinah. Iya. berarti semua 3 bandara itu tuh mencakup juga tuh. Iya. Oke. Dicakup oleh Dakar Bandara tadi. Terus Firman? Lalu selanjutnya setelah itu apa lagi? Oh, jadi selain dari 3 dakar itu, dakar ini terbagi lagi menjadi sektor-sektor. Oh, jadi Iya. dari dakar terus Iya, sektor. sektor. Ah. Di Dakar Mekah contohnya ada 11 sektor di sana, di Mekah. Sedangkan di Madinah ada 5 sektor. Oke. Dan di Mekah dan di Madinah itu ada sektor khusus. Termasuk beliau ini yang ditugaskan yang di di sektor Madinah. Oh, Di Madinah. Madinah. Nabawi, beliau di Nabawi, ya. Seksus Nabawi namanya. Kalau di Madinah berarti Seksus apa namanya, Masjidil Haram ya. Jadi Mekah. di Mekah. Kalau di tempat seksi Ka'bah. khusus tuh tugasnya apa ya, Kak? Seksus itu dia sektor khusus. Dia tuh melayaninya di Masjid Area. Nabawi, Oh, di area area Masjid gerbang Nabawi. Masjid Nabawi. Iya, Iya, di area betul. situ. Dia Iya, kompleks di situ ya, saja. Berarti permasalahannya. makam Baki itu udah di luar luar dia Itu di sektor 5 tempat saya Itu itu. luar Sektor lima, luar sektor yang teritori. Iya. Soalnya kan jamaah Indonesia itu kan Iya. banyak yang ke makam Baki. Iya, ya. betul. Jadi dia Arealnya udah. ya kalau di sana kan mungkin dibagi-bagi. dilarang ya, tapi Nggak kan boleh. nggak boleh. Boleh. Tapi banyak Nggak juga boleh. jamaah-jamaah yang Banyak juga Banyak yang pengen yang sana, pengen gitu. lihat gitu. Nah, sekarang kita bicara petugas haji di Indonesia. Sempat bukan bersinggungan ya, sempat berkomunikasi atau berinteraksi nggak sama petugas haji yang dari negara lain? Pak Herman gimana? Baik. Jadi kebetulan kami khususnya di Armusna. Di Armusna ini kan puncak hajinya. Ini akan ketemu dengan jamaah haji Jutaan, se-Indonesia, Sedunia. sedunia, dan juga termasuk bersentuhan dengan jamaah petugas dari luar negeri. Kalau saya kan kemarin bersinggungan dengan petugas Thailand, petugas Malaysia, karena pada saat di Mina kemarin kami di titik MCR 1 pos 5 itu kami titiknya yang sama ini ada petugas dari mereka, dari Malaysia, dari Thailand. Sehingga apa yang kita lihat di depan ada permasalahan apa, kita tidak melihat lagi ini jamaah Indonesia, semua yang membutuhkan iya. kita tolong. Berarti benar Kita kata tolong. Gus Dur kalau Iya. agama itu bisa agama suku bangsa itu bisa terlewati atas dasar alasan kemanusiaan. Kemanusiaan. bener banget. Karena atas Betul. kemanusiaan kita Iya. udah Kuncinya nggak adalah kita udah kemanusiaan. nggak peduli lagi Iya, mau betul. dia negara mana, kan kalau agama Betul. sih Islam kan adalah haji. Iya. Dia nggak perlu negara mana mau di mana, tapi atas dasar kemanusiaan berarti kita bantu. Betul. Berarti selama di sana siapapun yang mau dibantu itu kita bantu. Iya. Betul. Jadi secara kasat mata apabila kita menemukan, melihat orang yang sedang sakit, orang yang jatuh, pingsan dan sebagainya, kita tidak melihat itu negara mana, Ya, oh negara ini bukan mana. orang Indonesia, jangan ditolong. Bukan jangan. nationality. No. I'm Indonesian. Oh, Iya. tidak seperti itu. Jadi tapi kita semua- datangi, semua betul. dibantu. Berarti emang Iya. ya saya bilang tadi di awal ini mulia banget nih orang Betul. pergi haji aja udah mulia kan dia. Ya. Apalagi nih ngelayanin tamu-tamu Allah. Wah, luar biasa banget. Ya. Sekarang saya mau ke Kak Niswah. Kak, syarat atau proses seleksi itu gimana? Kalau Untuk jadi petugas untuk haji. Di Polrinya ya. Ya di Polrinya. Kalau di Polrinya tuh ada 2 tahap. Jadi seleksi pertama tingkat Polri dulu. Tapi sebelumnya di-share itu kan kayak surat pemberitahuan untuk menjadi petugas haji itu. Kemudian diseleksi, seleksinya ya wawancara, baca Al-Qur'an kayak gitu-gitu. Kemampuan bahasa mendukung juga nggak? Kemampuan bahasa sih
selama bisa berkomunikasi bahasa Inggris ya menurut saya sih fine aja. Tukang dagang juga banyak yang bisa bahasa Indonesia Iya, kan. banyak yang bahasa Jokowi, Indonesia. Jokowi. Iya, Wong Jokowi gitu kan. Terus habis itu setelah dari seleksi tahap di tingkat Polri, terus seleksi tingkat pusat dari Kementerian Agama. Di situ udah full yang Gabungan dari semuanya. Semua dari seluruh Indonesia juga. Tesnya ada tes tertulis juga. Tesnya CAT. Oh, CAT. Jadi udah ini banget lah. Modern banget dah semuanya, hasilnya pun juga saat itu juga keluar gitu. CAT Jadi itu seputar apa ya, Kak? CAT itu regulasi haji dan Regulasi umroh, haji. terus kemudian ya rukun wajib Rukun sunnah wajib. hajinya kayak gitu. Sama selanjutnya wawancara baca Al-Qur'an. Berarti cukup ketat juga seleksinya. Ketat. Dari kemarin yang daftar tuh tahu nggak berapa orang yang daftar, berapa orang yang lulus? Aduh, berapa ya Pak Herman ya kayaknya Sampai 100 orang. dari apanya dari Polri Polrinya? yang Polrinya. Yang dari Polrinya kayaknya banyak. Kalau heeh. setiap Polda banyak. Setiap Polda kan ngirimin Oh, kan. Polda juga bisa berarti Polda. ya. Iya, ini Polda. Ini buat para personil Iya. Polri yang di Iya. Polda nih yang Iya. belum tahu. Punya yang kesempatan mungkin mengira tahun Iya, depan. ada petugas juga haji ternyata bisa Di selama bulan Januari Februari biasanya nanti ada pembukaan. betul, selama dia berstatus anggota Polri, Betul. dia bisa mendaftar. Polri ya, bukan polisi Timor Leste. Oh, Timor Leste daftar di Timor Leste tuh. Sekarang saya mau lebih ke arah personal nih. Saya ke Pak Herman dulu. Siap. Apa pengalaman yang gini loh, saya tuh sering banget denger orang-orang yang berangkat haji atau umroh dia punya pengalaman spiritual. Ini saya cerita dulu sedikit. Saya tahun 2023 itu saya umroh. Iya. Jadi waktu itu saya batuk. Saya berangkat emang dalam keadaan lagi sakit, batuk. Terus itu saya ingat banget itu azan subuh hari Jumat di Masjidil Haram depan Ka'bah, saya saf ketiga, cukup lumayan depan. Terus saya bergumam dalam hati, wah abis sholat subuh kayak harus beli obat batuk gitu. Terus saya ngomong sama adik saya yang saya ajak umroh itu kan, ntar abis sholat subuh kita beli obat batuk ya katanya. Boleh bang katanya. Udah. Komat tiba-tiba ada orang Pakistan yang safnya jauh bukan sebelah saya, dia nganterin obat. Itu kan benar-benar pengalaman spiritual banget. Nah kalau Pak Herman selama jadi petugas haji, ada nggak pengalaman yang wah ini nih di luar nalar manusia tapi itu terjadi gitu? Alhamdulillah. Jadi ini pertanyaan dan kadang saya merinding sendiri kalau sudah sampai ke Indonesia. Jadi prinsip saya dalam bertugas haji khususnya mewakili Polri, dan ini saya tujuannya adalah menjadi petugas yang baik. Ya, kalau haji adalah bonus. Jadi Ya, betul. kita itu misinya adalah jadi petugas. Iya, benar. Kalau haji itu bonus. Sehingga saya mewakafkan diri untuk tenaga, pikiran dan semuanya adalah untuk melayani tamu Allah. Dan saya punya pengalaman banyak sekali yang terkait dengan disampaikan Mas Fahran tadi. Subhanallah, saya sampai merinding dan setiap perbuatan, setiap kegiatan dan niat kita melayani tamu-tamu Allah, niatlah niat yang baik. Ya, lupakan rasa capek, lupakan rasa malas. Pokoknya begitu ada butuh bantuan berangkat. Lupakan juga rasa pamrih. Iya, pokoknya situasi kita Pak ditelepon berangkat. Ya. Atau ada laporan-laporan kita berangkat. Tidak melihat petugas siapa yang mau berangkat, tapi kalau bisa kita yang bisa berangkat. Karena saya punya prinsip, tatkala kita berbuat baik di tanah suci, baik Mekah maupun Madinah, itu insya Allah ada jalan keluar solusinya. Betul. Sesulit apapun masalah di sana. Contoh, waktu di Armusna saya mengalami ada 3 jamaah yang sudah pingsan. Ya, kita punya daya pikiran dan tenaga yang terbatas, tetapi insya Allah kita bantu. Ya, kebetulan saya antar ke Padepokan VVIP, yaitu di sana di daerah Mina. Nah, karena permasalahan dan yang butuh bantuan banyak, sehingga saya balik lagi. Cuma saya titip sama orang itu, Pak tolong saya akan menghubungi ketua kloter, nanti jamaah ini akan diambil. Ya, 3 orang akan diambil sama ketua kloter. Nah, saya karena kembali lagi dan masih banyak yang butuh bantuan, ya, alhamdulillah saya ditelepon sama yang punya padepokan itu, yang Maktur, kalau nggak salah dari Maktur itu. Pak sudah diambil dari petugas kloter. Ya, saya karena sebelumnya telepon sama ketua kloter ngomong, iya Pak saya nanti ambil gitu. Jadi
Dan itu hanya komunikasi 3 arah aja, yang punya padepokan sama yang sama ketua kloter sama ketua kloter saya sama yang tahu ya. permasalahan ini gitu. Karena banyak permasalahan yang lain, ya, saya percaya saja oh berarti sudah diambil. Tapi 5 menit kemudian ketua kloter telepon, Pak, saya nggak bisa berangkat ke situ Pak, nggak bisa ambil jamaah. Saya langsung merinding. Merindingnya dalam arti Masya Allah, oh berarti saya udah dibantu malaikat. Intinya itu aja, dibantu malaikat. Saya ngecek sampai ke tendanya 3 orang itu. Pak, tolong atas nama ini di kloter ini sudah sampai belum? Alhamdulillah sudah sampai. Saya tidak perlu menemukan jawaban apapun siapa yang membawa, nggak perlu. Iya. Karena saya punya niat kalau kita berbuat baik, insya Allah ada solusi, ada yang membantu dan siapapun yang membantu kita serahkan kepada Allah yang di atas. Ini saya sering merinding karena tidak hanya kejadian seperti itu aja. Itu berarti Makanya kan cerita-cerita di Al-Quran bilang wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. sebesar biji zarah pun itu Iya. Dan di kalau sana dibayar kebaikan kontan. pasti dibayar. Dibayar kontan. Benar-benar saya setuju banget sama itu tuh. Dulu pimpinan pesantren saya itu Iya. almarhum Kiai Ahmad Syahiduddin. Iya. Beliau itu selalu mengedepankan visi memberikan fasilitas terbaik buat santri-santrinya. Terus beliau cerita ketika beliau haji itu, akhirnya beliau dapat fasilitas nomor 1 pas lagi haji. Padahal beliau daftarnya bukan fasilitas nomor 1. Itu bukti kalau emang. Nah sekarang ke Kaniswa ada nggak pengalaman-pengalaman yang sampai sekarang tuh kalau diceritain ke orang kita tetap merinding gitu loh. Sebenarnya banyak ya untuk cerita-cerita yang kayak gitu. Tapi yang paling berkesan tuh baik lagi pas waktu puncak haji Ar-Musna ya kan, itu ya? Ar-Musna itu. Terutama di pelontaran jumroh ya. Di Jamarot itu. Yang sempet ini enggak, kan ada berita tuh yang Saudi sampai 50 derajat. Iya, ya, betul-betul. yang itu 50 derajat itu. Itu kan Itu kan panas banget. ya, itu Panas sekali. panas banget. Iya. Kan lagi jaga ceritanya. Lagi jaga sama temen tim jaga. Itu tuh saya kayak ngebatin, ini ya enak ya kalau ada tiker. Ngomong gitu kan. Terus itu tuh saya balik badan, Ada yang nganter tikus. enggak ada tiker, itu ada tiker. Di sekeliling orang tuh nggak ada yang make, padahal banyak tuh kan orang luar negeri, Iya. ya India, Bangladesh, Pakistan. IPB Itu tuh lah. pada IPB itu India Pakistan. itu itu istilah pada Ya, mutawif. pada keleleran pada goleran gitulah, tapi nggak make itu tiker gitu. Saya masih ingat banget itu tikernya warna biru, masih ada fotonya. Bener-bener. Itu dah kosong, nggak ada yang make, tiker kosong, ayo sikat gitu kan. Udah ayo duduk di situ, kita udah meleleh gitu kan. Saya tuh cuma mikirnya ini enak kalau semuanya nanti kalau ada jamaah yang capek apa-apa. Bener dong, datang itu ibu-ibu 3 gitu kan. Ibu petugas haji, iya. Kami mau balik ke Mina, mana ya camp? Oh iya Bu, lihat sana, kita udah tunjukin gitu kan. Tapi Bu, ini cuaca lagi panas banget kan, ada warning message itu kan dari pemerintah Saudi. Kalau nggak salah dari aplikasi Nusuk juga dia ngasih. Iya, ada ngasih. notis Pokoknya juga. nggak Notis. boleh pergi kemana-mana. Pokoknya harus di bawah gedung lah, apalah terserah gitu kan. Jangan di bawah sinar matahari langsung. Ibu tunggu bentar ya Bu ya, soalnya ini panas banget Bu. Mending Ibu di sini aja. Sini Bu, minum-minum dulu kan, saya bawa perbekalan tuh kan, makanan, minuman gitu kan. Udah Bu, sini makan-makan dulu. Udah tuh, terus Mbak, ini kayaknya enak Mbak kalau tiduran. Oh iya udah Bu, tiduran aja. Jadi kita minggir biar itu ibu-ibu pada tidur. Nggak apa ya Mbak, ya nggak apa, yang penting Ibu nanti aja baliknya nunggu sore-sore, nunggu suhunya agak turun lah. suhunya lebih enak kan, adem gitu kan. Tapi itu makin panas gitu kan. Terus saya mikir gini, ya Allah, nih sampai kapan ini ibu-ibu pada nggak bisa pulang gitu kan. pulang-pulang ya kan? Nggak pulang-pulang kalau gini caranya. Ini kalau samanya nih agak redupan aja dah, enak gitu kan. Itu terus yang Mekah hujan, itu hari itu. Saya sampai merinding sepanjang jalan, saya turun sampai overtime di tengah- piket ya kan iya. itu. Overtime piket dah Oh, ada saya jam mending. piket juga berarti ya? Iya, ada jam piket juga. Saya udah overtime itu kan, tapi tetap nungguin ibu-ibu ini gitu kan, sampai suasananya udah redup baru pulang. Udah mulai angin-angin adem gitu. Teman saya yang orang mukimin kan, ini kayaknya kalau udara-udara kayak gini Mau hujan ini gitu kan. Terus, oh iya Masya Allah, Alhamdulillah berarti ini didengar lah ya. Iya. Ya maupun itu doa orang banyak ya kan, Allah ya pasti Allah Maha mendengar Ya, kita lah. dari salah satu orang yang berdoa tuh. Itulah. Terus akhirnya udah redup. Dah kami balik ya, pulang. Kita juga pulang bukan overtime sampai di
sampai di perjalanan pulang itu hujan. Terus wah Masya Allah sudah di banget. situ nangis. Makanya haji itu kan selain perjalanan religi juga jadi tadrib apa ya? Tadrib itu pelajaran buat menjaga diri dan menjaga Iya, hati. Bukan menjaga lisan lagi, ini menjaga hati. Iya. Ya amit-amit kalau sama yang ngomong Iya. jelek itu tuh langsung kayak Ngomong dibayar jelek. Benar, kontan benar, gitu benar, loh. Sama kayak saya tuh waktu sebelum berangkat di Bandara Soekarno-Hatta, saya bilang sama rombongan umroh saya, dari semua koper cuman koper saya yang paling mengkilat karena warnanya oranye. Percaya atau Oranye. tidak, sampai di Jeddah koper saya hilang 4 hari. Sampai akhirnya saya di Masjid Nabawi masuk Raudhoh, doa pertama saya, Kembalikan "Ya koper Rasulullah." saya. Iya, enggak. Saya ikhlaskan Oh, koper ikhlaskan. saya. Oh, Masya Allah. Tiba-tiba ditelepon, Ketemu. Pak Farhan, Iya. kopernya sudah ada di depan lobi hotel. Wah, saya bilang, "Wah, ini harus perjalanan yang benar-benar jaga hati Iya, banget." benar. Kita kembali ke petugas haji. Apa sih basic needs atau kebutuhan yang paling banyak dibutuhin sama jamaah haji? Pak Herman dulu. Oke, baik. Jadi jamaah haji yang dibutuhkan oleh jamaah haji pada saat menjalankan ibadah haji itu pertama adalah fisik yang harus dipersiapkan. Fisik. Karena apa? Karena puncaknya sudah kita ketahui setelah Ar-Musna ini akan berdampingan, akan bersama-sama dengan jutaan orang manusia. Dan kita menjalankan kegiatan ibadah itu ya dari tawaf, dari sa'i itu membutuhkan fisik jalan kaki yang Panjang. cukup panjang. Benar-benar. Ya kalau dihitung-hitung nih, sa'i itu kan 7 kali kali 500 meter lah. Ya 3,5 kilo, 3,5 kilo. terus tawaf 3,5 kilo, belum nanti menuju ke terminal dan sebagainya. Itu fisik daripada jamaah itu sangat-sangat dibutuhkan saat itu yang sangat yang prima. Karena apa? Karena sebelum puncaknya mereka itu sudah berangkat dan keinginan untuk umroh ini Besar. banyak. Iya, Ya. benar-benar. Saya kepengen umroh 5 kali, 6 kali, 10 kali Memaksa. sebelum Pelaksanaan ibadah pelaksanaannya. haji. Iya, Sehingga yang kita wanti-wanti kita sosialisasikan ini tolong dibatasi untuk menjaga fisik. Betul, Karena nanti puncaknya adalah haji. Iya. Kalau umroh bisa berangkat sewaktu-waktu. Tapi kalau fisik terkait haji ini fisik yang dibutuhkan. Apalagi tadi informasi di Ar-Musna, di Arafah itu sudah mulai kerasa suhu 47 sampai 50. Ya, dengan suhu yang demikian kita dituntut untuk prima sekali fisiknya. Di Lemdi kita aja suhu 35 tuh kalau salah udah harus berhenti pelatihan tuh. Iya. Ini suhu 50. Headstroke kan. Headstroke, benar. Gastro. Ya. Selain kesiapan fisik, Ya. apa lagi nih yang harus disiapkan untuk kita nih sebagai petugas hajinya tuh gimana, Kak? Kalau untuk petugas hajinya Iya, ya, petugas hajinya. harus tahu ini ya, apa tuh rangkaian hajinya, lebih gitu. Kayak apa kan sebenarnya kan kami TNI Polri itu kan linjam ya kan. Ada sendiri kan bimbat. Tapi kalau jamaah haji itu kan dia taunya ya petugas haji, dia Semua. tahu Semua. segalanya Iya, gitu kan. iya. Jadi kita dituntut untuk kayak Know everything. iya gitu ya, mau soal ibadah, mana itu raudah, mana itu nanti bacaannya apa aja yang disampaikan gitu kan, harus Iya, iya. tahu gitu. Betul, Lebih betul. gitu sih. Iya. Iya. Berarti emang ada pelatihannya juga berarti ya? Ada Sebelum kami berangkat. Berapa Ya. lama pelatihannya? Bimtek itu 10 hari. ya Pak 10 ya. hari di Pondok Gede. Menjelang keberangkatan. Iya, menjelang berangkat. Terus nih, ini saya penasaran. Setelah kan gini ya, karena ada 3 dakar kan? Betul. Dakar Madinah, Dakar Mekah, Dakar Bandara. Bandara. Pada saat pelaksanaan puncak ibadah haji, yang Dakar Madinah sama Dakar Bandara itu bergeser. Iya. Bergeser. Oh. Itu nanti akan menjadi satu kesatuan namanya Satop. Satop Ar-Musna. Satop Ar-Musna. Madinah, Dakar Madinah bergeser ke tugasnya di Arafah. Sedangkan Dakar Mekah bergeser ke Mina. Dengan dari bandara di Musdalifah. Itu yang mengendalikan dari Satop. Kasatopnya ada kolonel dari Angkatan Laut ya, Iya. Kolonel Harun. Ya, Kolonel Harun. Jadi kayak nanti estafet Iya, gitu. estafet. Iya, iya benar-benar. Jadi dari kita dari Madinah itu kan Iya. kita in charge di Arafah, Arafah. terus Dakar Bandara itu di Musdalifah, kan yang Mekah kan di Mina. Jadi estafet kayak kita Estafet. estafet jamaah gitu. Terus gini, kan udah dibagi 3 dakar lagi nih, Muzdalifah, Arafah, Muzdalifah. Arafah. Tapi tetap bisa melaksanakan puncak ibadah haji ya. Balik itu tadi kita kan di sana tugas nih kan. Oh, makanya tadi Main bilang- poinnya kan tugas Iya, dulu. iya, Jadi iya. haji itu bonus gitu. Iya. Iya, iya. Ya, kita punya prinsip memang
adalah tugas adalah kita yang utamakan, sedangkan haji adalah bonus. Jadi dengan maksimal tugas kita hanya bisa berdoa bahwa dengan minimalnya barangkali kita ibadah untuk rangkaian haji itu, walaupun bisa, tapi minim rangkaian hajinya itu, ya insya Allah Allah akan apa namanya ya menyempurnakan ketidaksempurnaan kita sebagai petugas ya. Karena kita yang dituntut karena harus melayani jamaah itu. Bisa melaksanakan haji rangkaian haji tetap ya saya bilang ya minim lah. Minim. Karena hanya sahnya saja. Oke. Kan jamaah haji itu yang ONH biasa itu kalau nggak salah 40 hari ya. 40 hari. Berarti 60 hari itu runtutan tuh apa aja tuh persiapan kalau yang petugas-petugas haji itu? Kalau yang Berangkatnya berapa bulan sebelum puncak haji? Atau berangkatnya berapa sebelum kloter pertama berangkat? Oke. oh iya. Iya. 1 minggu Satu biasanya. minggu. Satu minggu. Ya. Berarti persiapan kalau cuma satu untuk minggu. yang kan udah dibagi kan Dakar Madinah, Iya. dia 1 minggu sebelum gelombang 1 datang ke Madinah, dia udah datang duluan. Gitu. Berarti yang kloter 1 itu ke Madinah baru bergeser ke Mekah. Kloter 2 itu berarti gelombang 2 itu berarti Gelombang 2. ke Mekah dulu, Mekah. baru Iya, ke Madinah. iya. Pulangnya dari Madinah. Pulangnya ya dari Madinah. Atau tergantung dia Ada travel yang hajinya. kemarin ada yang pulang juga dari Jeddah. Jeddah, juga berarti ada. balik ke Jeddah dulu ya. Berarti ini pengalaman yang luar biasa banget buat sobat Polri. Siap. Polisi itu ada di mana-mana, di mana aja ada. Gitu. Jadi kita dibutuhkan untuk membantu para jamaah, kita siap. Bahkan tadi kata Bang Herman sama Kaniswa ini, kita tidak memandang suku, kita tidak memandang negara, kita bertugas demi kemanusiaan. Kemanusiaan. It's not about nationality, It's but about it's humanity. Humanity. It's not about nationality, it's about humanity. Oke, sebelum kita tutup podcast kita siang hari ini, saya minta satu kalimat atau satu kata yang menjadi pesan atau menjadi suatu suatu motivasi buat para sobat Polri di rumah. Kita dari Kak Niswah dulu. Dari aku dulu. Boleh Kayaknya terserah deh, juga- siapa yang kayaknya mau juga Bang Herman dulu. Kita jambling dulu. Ya, Bang Herman deh, Bang Herman. Oke. Baik. Dari berkaca pengalaman tugas kami di Arab, jadi saya punya kalimat untuk motivasi buat dari saya sendiri ataupun siapa saja yang bisa menerapkan. Jadi kalau jika usahamu sudah di luar batas, maka biarlah takdir dan doa yang bertarung di atas. Artinya biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Itu prinsip kami dan alhamdulillah banyak sekali dikabulkan di tanah suci. Manusia berencana, Tuhan menyempurnakan rencana. Siap. Kalau Kaniswah? Kalau saya ini sih kerja ikhlas dan sabar adalah kunci. Kerja ikhlas, sabar adalah kunci. Baik sobat Polri, satu kata dari saya untuk menutup. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah itu selalu pada hamba yang memberikan pertolongan kepada hamba yang lain. Sebagaimana petugas Polri ikhlas membantu para petugas haji, daerah mendapatkan keberkahan dan bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Cukup sekian dari kami untuk edisi hari ini. Sampai berjumpa di podcast SSDM Seru-Seru di episode selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Presisi.